Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Nurfajriah Indah Marina, NIM 1908 Saya dari jurusan PGMI semester 3. Saya di sini menekan tugas TIK tentang membuat video pembelajaran di MI ya. Pembelajaran di MI dapat dikatakan adalah pembelajaran yang menekankan pada pembentuknya kesiapan peserta didik, kesiapan fisik maupun mental, apa yang dilakukan oleh guru pembelajaran di anak-anak IMI diarahkan dalam rangka pembentukan dan penyimpanan kondisi psikologis. Nah, di sini saya akan membahas tentang karakteristik pembelajaran di MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Karakteristik pembelajaran di MI itu sangat penting bagi siswa dan siswinya. Nah, karakteristik juga di MI kayak kita dibagi menjadi karakteristik di MI kayak tidak ada 4 istilah yang sering digunakan dalam pembelajaran, yaitu ada yang pertama ada model, yang kedua ada pendekatan, yang ketiga ada metode, yang terakhir adalah strategi. Nah, masing-masing dalam empat istilah itu ada berbeda-beda yang esensinya harus dipahami. Ada beberapa pemahaman dari 4 istilah itu, dan ada empat istilah itu ada beberapa proses-proses yang bisa tercapai hasil yang maksimal dari 4 istilah itu. Ada yang pertama itu ada model. Model adalah kumpulan sejumlah komponen atau elemen yang membentukkan suatu sistem atau konstruksi tertentu. Hakikat model terletak pada jumlah atau jenis komponen atau elemen yang membentuk suatu sistem atau konstruksi tertentu. Hakikat model terletak pada jumlah atau jenis komponen. Nah, yang kayak misalkan model baju seragam, terus model baju pegawai kantor, terus itu tuh model seragam sama pegawai kantor itu sangat berbeda model dan berbeda warna. Nah, kalau baju seragam sekolah kayak model baju seragam pegawai kantor itu berbeda karena komponen yang ada di baju seragam sekolah berbeda dengan baju seragam kantor atau pegawai kantor. Komponen baju seragam pegawai kantor, model baju pengantin juga berbeda. Nah, model baju untuk menghadiri pesta ulang tahun juga berbeda. Nah, lagi-lagi komponen yang elemen antara baju pegawai, baju sekolah, baju pengantin, dan baju pesta ulang tahun itu sangat berbeda. 4 ini ada komponen dan jenis-jenis komponennya. Nah, bentuk atau nama bangunan juga berbeda antara bangunan perumahan atau pemukiman. Kayak perumahan tuh kita buat kayak lingkungan kan, kita kayak kalau perumahan kayak komplek itu kita bagi komplek A, B, C. Pemukiman kita punya rumah sendiri pemukiman. Nah, perumahan atau pemukiman dengan bangunan gedung sekolah karena komponen yang harus antara bangunan rumah tinggi dengan bangunan sekolah berbeda. Kalau sekolah kan kita ada kantor, terus kelas, terus UKS, terus kantin, terus ada ruang kepala sekolah, ada musola. Kalau sekolah. Kalau pemukiman kita cuma ada kayak kamar, ruang mandi. Nah, di sekolah juga ada kamar mandi. Nah, berbeda karena rumah tinggi wajib di ruang tamu. Nah, kalau di rumah kan ada ruang tamu, kalau ruang tamu dan ruang tidur. Tapi untuk gedung sekolah itu tidak ada ruang tamu sama ruang tidur. Nah, bangunan sekolah yang harus ada ruang kelas, kayak ruang kelas, ruang guru, terus ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, ruang kesehatan, kantin, ruang
tempat tidak ada untuk bangunan rumah tinggal. Di sekolah itu tidak ada kayak, kan kalau rumah kan ada kamar, terus ada pokoknya di rumah kan, kalau di rumah ada kamar, kalau di sekolah itu tidak ada kamar, tidak ada tempat orang tinggal. Nah, sama juga beda itu juga. Nah, terus kesehatan dan kantin sangat berbeda, bangunan rumah tinggal. Dalam perbedaan khusus, pembinaan kepada para pegawai juga dikenal dengan berbagai macam model. Di antaranya pegawai bangunan itu beberapa model. Yang pertama ada model pembina Andrew atau Sikula. Model ini didasarkan kepada 5 komponen yang terdiri dari tujuan sumber daya manusia, perencanaan, organisasi, pengadutan sumber daya manusia. Nah, yang kedua adalah model pembina sosial ekonomik atau Bartley. Menurut Gloge S. Ondine, yaitu model pemberitahuan pembinaan yang ditentangkan kepada kekuatan lapangan kerja. Model ini lebih efektif untuk membina pegawai di kantin dengan lapangan pekerjaan yang luas. Kan kalau kayak mana ya? Kalau di sekolah kan kita lapangan kerja kan nggak luas tuh. Kayak kita di luar sekolah gitu. Kita kan kayak di tempat bangunan gitu, luas kan, kita lapangan kerja kan banyak itu, kayak di kantor kita kan lapangan kerja kan banyak, bisa lamar kerja di sini, di A, di B, di C. Nah, terus yang ketiga adalah model pembinaan SDM, sumber daya manusia, dan R. Wayne, Modi, dan Robert M. No. Model ini menggunakan perencanaan strategik untuk memperhatikan penggunaan faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi pembinaan SDM sumber daya manusia, dan model ini disingkat menghitungkan persyaratan SDM membandingkan persyaratan dengan ketersediaan SDM. Nah, kita tuh kalau di sini kan SDM, persediaan sumber daya manusia kan sangat banyak. Kita tuh harus diseimbangkan gitu. Nah, SDM ada kelebihan SDM, ada kekurangan SDM, dan menghubungkan kesediaan SDM dalam perusahaan. Kita tuh kayak di kantor tuh, SDM di kantoran kan sedikit. Kita tuh harus menghubungkan dengan SDM yang lain gitu. Terus yang ketiga adalah model yang keempat itu cuman kita ada kita itu yang ketiga itu dibagi-bagi cara model. Yang pertama adalah sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran, yang kedua adalah rasional hasil ilmiah, yang ketiga adalah proteksi kepada peserta didik, yang keempat adalah relatasi, yang kelima kondusif. Ciri-ciri model pembelajaran disebut melahirkan beberapa model pembelajaran belajar yang sering digunakan para guru, seperti model pembelajaran inovatif, model pembelajaran aktif, model kayak kita tuh aktif, kita tuh belajar tuh kayak misalkan sekarang kan lagi wabah corona. Sebelum corona kan kita sebagai seorang guru tuh kita tuh harus aktif belajar di sekolah, ngajarkan peserta didiknya. Nah, ya, model pembelajaran berbasis presiem, model pembelajaran interaktif, dan masih banyak model-model lain. Hakikat pembelajaran adalah memberikan atau memenuhi motivasi peserta didik agar memiliki keinginan kuat untuk mengetahui, memahami dan mengembangkan belajar. Keberhasilan seorang meraih cita-cita sangat ditentukan oleh sejumlah maupun segelombang untuk memenuhi motivasi dirinya. Nah, di sini juga kita ada hakikat. Nah, hakikat pembelajaran ada memberikan atau merumuskan motivasi peserta didik agar memiliki keinginan kuat untuk mengetahui, memahami, dan mengembangkan belajar. Kita tuh
sebelum corona kan kita jadi seorang guru kita tuh harus memahami pembelajaran tersebut. Nah, kita tuh harus mengetahui pembelajaran, keberhasilan kepada seorang meraih cita-citanya. Kita tuh harus tahu apa sih murid itu tuh berhasil cita-cita tuh karena apa. Nah, ditunjukkan oleh sejumlah maupun mengelola penambahan motivasi. Nah, kita tuh harus kita tuh misalkan seorang murid tuh punya cita-cita nih mau jadi ranking 1 tuh di SD. Nah, kita tuh harus motivasi siswanya, biar siswanya tuh semangat gitu. Misalnya gitu tuh ada lomba nih, ada lomba kayak lomba kejuaraan, kita lomba apa kayak lomba lari, kita tuh harus motivasi semangat buat peserta tadi kita, ayo kita semangat buat lomba ini, kita biar bisa gitu, kita harus efektif semangat gitu buat. Nah, ada lagi model secara fisik dengan keranganan langkah-langkah atau tahapan yang harus dimulai oleh guru dan peserta didiknya ya. Kita tuh harus ini